Hanya kuburannya memandir lah, ya. Ini ulun kada ulunnya memandir, ya. Dia jangan sampai menyambat ulunnya memandir. Ulunnya sebagai mikrofonnya aja, ya. Yang memandir itu adalah kuburan ulun, ya. Ilmu daripada sidin. Supaya apa? Garang supaya ulun lawan berataan kita sadar. Ulun mana sehari di ulun juga dulu. Ya, berataan karena kita ada di si kuburan ada kuburan sampai kepada sang maha guru huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, hargai nikmat Allah. Kayak apa aja, ingatkan nggak? Hargai nikmat Allah. Sebuting bulu hidung, berharga kah? Berharga. Syukuri. Menyangka ada bulu hidung, apa kabar? Nah, masuk tahu saya macam-macam masuk ke dalam itu. Syukuri, hargai. Nah itulah pokoknya kenapa jadi mencontohkan sebuting rambut supaya yang gana daripada itu hargai. Itulah yang pertama. Yang kedua jadi apa pula kesimpulannya? Ketika kita hadir di majelis ilmu, menyatakan berniat gasan membawa seluruh nikmat yang ada di awak ulun ini, dohir, batin, berataan, urat berataan yang ada jutaan ini ulun bawa kepada beribadah duduk majelis ilmu. Dan yang paling penting dia catat seluruh kebaikan kita yang ada, yang kita gawi, dohir dan batin, niatakan biasa membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu kulitnya itulah. Dan yang terakhir, kayak apa caranya kita berdakwah di jalan Allah. Jangan di jalan apa? Di jalan majelisku. Jangan kita berdakwah kadagasan orang ke majelis. Kita berdakwah kadagasan majelis. Kita berdakwah kadagasan diri kita. Kita berdakwah supaya orang sampai kepada Allah dan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu jalurnya adalah jalur Al-Quran. Kayak apa jalur Al-Quran? Bil hikmah. Jangan menyakiti umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang ahli batin itu dia lain lagi. Dia punya maksiat dan kayak apa aja, tetap aja dalam awaknya itu ada nur Sayyidina Muhammad. Mau itu panjang pembahasannya masalah nur Muhammad ini. Pulanglah kayak apa aja maksiatnya orang, tetap ini itu asalnya daripada nur Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك السهل وبدرك الجاري وجمعنا به بكل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan keberkahannya untuk kita, yang mana seberataan itu membawa kita awal hadir di kebun surganya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan insyaallah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali ke majelis mungkin lebih daripada 2 bulan. Majelis yang mana insyaallah apabila kita hadir dengan hati yang ikhlas, salah satu faedahnya yaitu membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis ini juga sebenarnya membawa seseorang kepada hakikat syukur kepada Allah. Salah satunya yaitu kayak apa seorang hamba itu menghargai daripada nikmat-nikmat Allah. Kebanyakan orang itu kadang menghargai nikmat Allah tanpa ia sadari. Ayo, kita ini seberataan di mana aja kita berada, kita itu kadang luput daripada yang ngarannya nikmat Allah. Terkadang kita itu kadang menghargai nikmat Allah
Siapa yang ketujuh, siapa yang suka menghargai nikmat Allah sekalipun itu hanya kecil, maka Allah yang akan menghargainya. Contoh, sebuting rambut yang ada diingatakan biasanya nggak ingat. Sebuting rambut tepacul, kira-kira rambut itu harga ada? Ayo, siapa yang menyebut berharga? Ini misalnya rambut tepacul, sebuting, kira-kira berharga ada? Oh, ini padahal nikmatnya Allah. Tapi sadar kada siapa yang menghargai satu aja nikmat Allah, ini maksud belum yang sekecil apapun nikmat Allah. Salah satunya sebuting rambut ini nikmat daripada Allah Ta'ala juga. Siapa yang menghargai maka ini akan dihargai oleh Allah. Siapa yang kada menghargai kada dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kita kau memandang, belum lagi kau melihat itu kaitan dulu. Sebuting rambut, kuku, ketika motong kuku, ini kita hargai ke kada? Oh, biasanya langsung buang aja, bakal potong kuku apa? Buang. Padahal kuku ini nikmat kada? Nikmat Allah kada? Perasaan kita itu kita hargai ke kada kan nikmat Allah Ta'ala itu? Ini kuku ini dah. Makanya sunnah Sayyidina Muhammad SAW, siapa yang memotong rambut kan, siapa yang memotong kuku kan, dari Sayyidina Muhammad dipatak. Kenapa gerak menghargai nikmat Allah? Betul? Kenapa jadi sunnah Sayyidina Muhammad ketika kita motong kuku, yang batu kuku itu ada sembarangan dibuang? Kenapa gerak menghargai pemberian Allah? Siapa yang banyak menghargai pemberian Allah, Allah Ta'ala hargai gua yang jangan banyak karunia daripada Allah. Di mana mengatakan tentang itu? Di majelis ilmu. Banyak lagi sebenarnya yang kita kada hargai nikmat-nikmat Allah. Ayo, pikiran kita itu kita ini tenggelam di dalam nikmatnya Allah. Sadari bahwasanya kita ini berataan terpakai, sadari bahwasanya kita ini berataan ada di dalam nikmatnya Allah. Amunnya sudah kita sadar menghargai, punya kenapa barang jadi kata hargai, ini ada sadar. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, insyaallah lah. Salah satunya kita kawa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nih kita kawa duduk di majelis ilmu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini urat yang ada di dalam lisannya, urat yang ada di mata ini juga mungkin buka namanya. Urat ini ada berapa butir urat? Kayak apa kita mensyukurinya? Ngalih kalau mana? Ini urat yang ada di dalam itu, belum lagi ini ada urat yang ada di dalam batin kita ini, belum lagi nikmat-nikmat yang ada di dalam batin ini banyak banget lagi yang ada kalau kita syukuri. Nah kayak apa caranya hendak supaya mau mensyukuri? Salah satunya niat. Dia mulai rumah tadi atau detik ini yang siapa yang belum berniat, ya Allah, ulun duduk di sini menuntut ilmu, beribadah kepada Engkau. Apa niatnya? Salah satunya membawa seluruh nikmat yang ulun pakai detik ini ya Allah menuju kepada ibadah kepada Engkau ya Allah. Apa aja? Kalau bisa disangka di panglah, muntung ulun, gigi ulun, urat ulun, hidung ulun, mata ulun, menyebati sebuting-sebuting. Ya Allah, seluruh nikmat yang ulun pakai detik ini, zahir dan batin, ya Allah, ulun duduk sini hendak mensyukuri nikmat ulun bawa beribadah. Ya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, insyaallah lah. Apalagi kita sudah lewat di majlis yang lain sudah disebutkan, kita sudah lewat madrasah bulan Rajab, kita sudah keluar daripada madrasah bulan Sya'ban, kita sudah keluar daripada madrasah bulan Ramadan. Bulan Sya'ban mengeluarkan hamba Allah yang ketujuh istighfar kepada Allah. Ayo kita kayak apa istighfar kita lawan Allah? Kayak apa kita masuk ke dalam orang ini masuk karantina makhluk, orang kita masuk ke dalam karantinanya Allah. Tahulah karantinanya Allah lah. Itu bulan Rajab tuh sebulanan kita masuk dalam karantinanya Allah supaya menjadi hamba Allah yang ketujuh istighfar. Disuruh kalau lah bulan Rajab kita beristighfar, kalau lah ayo kita berapa sehari baca istighfar kepada Allah. Makanya di majelis sebelumnya di sana Allah sampaikan tanda Allah hendak mengampuni seorang hamba nyaman untungnya mengucapkan istighfar. Betul?
Ketika nyaman aja mengucapkan astagfirullahaladzim. Tidak nyaman karena untungnya mengucapkan astagfirullah. Kenapa? Karena tanda Allah hendak mengampuninya. Amun Allah kada hendak mengampuninya, kada mau ucapkan biar imam menggawi maksiat. Hendak mengucapkan istighfar ya, kalau kita ucapkan juga istighfar karena benar Allah belum hendak mengampuninya lagi. Tapi amun Allah hendak mengampuninya, Allah Taala permudah untungnya mengucapkan astagfirullah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanda Allah hendak memberikan kita ampunan, diberikan Allah Ta'ala dalam hatinya yakin bahwasanya Allah Maha Pengampun. Itu yang kedua tak. Ini ada juga orang astagfirullah diampuni juga mah dosa ampuninya. Ini akan yakin. Ketika ini akan yakin itu tanda Allah belum lagi hendak memberikannya ampunan. Dua adalah tanda Allah hendak mengampuni seorang hamba. Dua, yang pertama untungnya mudah mengucapkan istighfar. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan keyakinan di dalam hatinya bahwasanya Allah Maha Pengampun. Nah, itu madrasah Rajab keluar, sudah kita madrasah bulan Rajab masuk pulang karantina apa? Tuh bulan Sya'ban. Merajai kita apa? Supaya keluar daripada madrasah bulan Sya'ban kita menjadi hamba Allah yang ketujuh membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Ayo sehari kita berapa membaca salawat? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Berapa kita seharinya baca salawat kepada Sayyidina Muhammad? Berapa sehari? Padahal kita sudah keluar daripada karantina bulan Sya'ban. Nah, penceramah mana aja pasti bulan Sya'ban itu menyuruh orang memperbanyak baca salawat. Nah, kita berapa hari ini aja nah, berapa baca salawat kepada Sayyidina Muhammad? Masing-masing aja jawab. Nah, tanda keganangannya Sayyidina Muhammad ketika untuk mudah membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad itu tanda Sayyidina Muhammad mengganang kita tak? Ya mudah-mudahan kita lulus ulanglah di bulan Sya'ban yang telah lalu itu. Nah kita lulus, tanda lulus madrasah tersebut untung nyaman membawa kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu pulang masuk pulang, kenapa? Umat itu pak kenyamanannya umat Sayyidina Muhammad dimanja benar. Masuk pulang madrasah Ramadan tadi nak kayak apa? Ayo. Kayak Pak Al-Quran khatamkan baca Al-Quran ya, khatamkan baca Al-Quran. Jadi ulama paling kada 2 kali khatam setahunan itu nah, setahunan itu jadi ulama paling kada 2 kali khatam. Kenapa? Kadang yang pertama hadiahkan gasan abah gasan mama, yang kedua hadiahkan gasan abah. Jadi 2 kali khatam itu gasan apa garang? Gasan yang pertama yang membaca mulai daripada Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, habiskan pahalanya. Ya Allah kirimkan gasan mama ulun ya Allah. Itu yang pertama. Apalagi sudah meninggal dunia, itu kan yang diharap kuitan lagi ya, yang diharapkan kuitan bulan Ramadan pulang seharinya berlipat-lipat ganda. Oma pian namanya bisi anak maka itu sugih pian dalam kubur. Mudah-mudahan anak kita jadi hamba Allah yang solehin dan solehat insyaallah lah. Itu mengalahkan dunia dan isi-isinya tuh amun bisi anak soleh tuh. Amun bisi anak solehah, makanya jangan kolej memasukkan anak itu ke madrasah baca Al-Quran. Nah, boleh inya anaknya cari tepal macam-macam, tapi ingat akan harus bisa baca Al-Quran. Harus bisa membaca Al-Quran. Sekali lagi nah, harus bisa membaca Al-Quran. Rugi kan Nabi yang di dalam kubur, miskin dia dari yang mengirimi Al-Quran. Ada anak 2 kali khatam setahun, kirimannya Allah pahalanya sama mama dulu masuk benar di dalam kubur. Ya mudah-mudahan jadilah anak kita menjadi hamba Allah dan solehin dan solehat. Itu madrasah Ramadan keluar juga kita sudah nak kayak apa kita lawan Al-Quran. Ini Al-Quran ini di rumah ada bisi, ada edisi juga aja. Apa betahimanan, terintahimanan bang berdabu. Bulan Ramadan dia hanya terbuka. Itu dia terbuka sehari 2 hari. Dia semangat imbahnya bang. Diandang pulang, bisi HP dia larang HP kalau Al-Quran enggak? HP berapa harganya? Paling murah ini HP yang kayak ini 1 jutaan ada. Al-Quran berapa harganya? Ada yang 1 juta Al-Quran lah.
cari aja ben ada yang cinta Al-Quran. Ayo tanda cinta Al-Quran. Tukarkan anaknya, jangan anak-anak tukarkan yang bagus, pesan anak supaya semangat gue baca Al-Quran, supaya semangat gue mengaji Al-Quran. Ini kada menyuruh anak belajar ketika Al-Quran, kenapa? Quran buruk dijulungi, kayaknya hendak semangat. Hanya membuka Al-Quran wahyu sudah tanda apa nih dah? Hanya buka Al-Quran wahyu ya setahunan aja terbuka tadi. Oh mana? Ya? Madrasah Ramadan mengeluarkan hamba Allah dan kayak pahlawan mukjizat terbesar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian tahulah rahasianya nih yang kita hauli keempat ikumnya. Siapa yang kita hauli hari ini? Datuk Rapayannya yang pian acakin ziarah tuh. Datuk Kashful Anwarnya, Habib Soleh Tanggul yang doanya yang lebih cepat daripada kilat kita. Lawan Abdul Hadi Zindar Salam Habib Abdul Hadi Al-Haddar yang ada salam Belang Zidin Belang Imbah Belang. Soalnya harinya hujan, alhamdulillah ada hujan kita hujan harinya. Jarak Habib Al-Haddar tadi, Habib Abdul Hadi Al-Haddar Beb bermalang aja Beb harinya hujan ngalih pian boleh ya kan ya Zidin. Wahai hujan ampih seketika hujannya. Oh ma, ini kayak apa inilah hatinya tuh. Hanya kita berdoa ya Allah, apa hujan berabar. Itu kita tuh. Tuh ini kada hujan, ampih. Nah, dan Habib Abdul Hadi sama wali dua sekalinya Abdul Hadi Al-Haddar wali dua. Wahai hujan pulang harinya. Bukan wali Allah Ta'ala ini lah. Ini hendak pun itu kan sudah pun kayak pun itu nyaman benar. Ya Allah hujan. Ya Allah ampih. Itu ayu jadi Habib Soleh. Ayu jadi dibaik. Ulun esok ada haul kena yang akan datang yang ulun bahasa insya Allah. Akhirnya ampih hujan dengan sekat aja. Itu Habib Soleh Tanggul, Habib Ali Masyhur. Habib Ali Masyhur ini ulun langsung daripada yang khadimnya berkisah lawan ulun. Ketika itu meninggal salah satu khadim Sidin. Khadim tahu lah khadim lah. Sesuruhan pembantu Sidin, tukang adzan. Jangan takutan tukang adzan di sini lah, jangan takutan lah. Tukang adzan meninggal. Sidin lagi dakwah. Teleponnya Beb, nih dimpian lah. Dimpian meninggal. Ya kan Sidin? Hadangi Sidin aku di sini. Hadangi. Aku hendak melihatinya di sini. Kadangnya karena suruhan Habib Ali Masyhur Mufti Tarim Kuguruan, alhamdulillah udah belajar kitab Bukhari lawan Sidin, dan alhamdulillah belajar kitab Minhaj Imam Nawawi lawan beliau, alhamdulillah, dan rancak dapat lawan Sidin di sana. Mufti Tarim hadangi, dan tangan Ali Masyhur orangnya sudah dimandiin, orangnya sudah dikafan, tinggal disembahyangkan dia lagi. Hendak sembahyang ini, hendak menyembahyangkan menghadangi Habib Ali Masyhur. Dan mana orangnya datangi Sidin, ambil Sidin, tongkat Sidin, catok Sidin, bangun Sidin. Seketika itu juga bangun pulang basah. Pada jadi hantu mah. Ini umurnya masih ada. Itu khadimnya yang berkisah Allah. Catok Sidin, bangun Sidin, bangun. Dan Allah Ta'ala hendak menampakkan karamat waliyo menghidupkan orang yang mati. Mungkin Nabi Allah Isa alaihi salam itu mukjizat kaum menghidupkan orang mati. Tapi untuk umat Sayyidina Muhammad, dzurriyyat Sayyidina Muhammad pun ada karamat yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Jangan coba-coba kayak dalam mau coba jangan capek juga pakai tongkat. Nyawala jangan nyawali aja merasa wali catok ya. Insya Allah orang bukahan beratan nggak pulang hidup nih pulang rahasianya yang berempat. Siapa pulang untuk Kashful pada Tuhan daripada Guru Munawwar. Nah kalau memang pada ingat, mulai ini aja bawa undangan. Malam Rabu ini siapa yang hendak ke majelis ulun yang dia semasam silakan. Malam Rabu ini siapa yang datang ke Munawwar meijazah membuat kitab. Ayo, apa yang pertama manakib Datuk Pelapayan, yang kedua manakib Datuk Sidin, Datuk Kashful,
mudah-mudahan kawan punya seberataan di datang memahi benar ulan nah nyaman banyak jemaahnya ya Allah Allah bondang paling kadang kan apa udah sampai akan berniat kena punya kadang kawa pahalanya sampai kemudian nah itu kenapa udah jadi membawai supaya mulai detik ini berniat amunya kadang kawa dapat pahalanya nah itu adalah rahasia itu yang keempat ini rahasianya mereka keluar daripada madrasah Rajab lulus ketujuh istighfar mereka yang keempat ini keluar dari madrasah bulan Sya'ban lalu banyak membaca salawat kepada Sayyidil Aqwam Sayyidina Muhammad lalu bubuhannya yang keempat ini telah jadi berkaramat karena mereka lolos dalam madrasah bulan Ramadan kayak apa bubuhannya lawan Al-Quran wa ma'al Qur'ani fi qarani seterus-terusan hubungannya itu dengan Al-Quran sampai Datuk Rampayan menulis ada kalau tulisan sini Al-Quran tulisan tangan bagus banget pulang tulisan tangan sini kenapa garang saking karena sidin lulus di madrasah bulan Ramadan ayo ya Allah mudah-mudahan kita bertahan jadi wali Allah nah itu aja doanya namun sudah jadi wali Allah tuh nyaman dalam hidup lah Allah. Nah itu rahasianya yang keempat tadi adanya yang keempat ini aja seluruh para aulia Allah mereka itu pernah masuk juga kayak kita di karantina bulan Sya'ban bulan Rajab bulan Ramadan berataan semua kena kada lawas ya Allah Ta'ala hendak sayang mana lawan Sayyidina Muhammad kada lawas kena masuk bulan haji masuk bulan madrasah haji kena kada bulan haji masuk bulan maulid ayo tapi bagi orang yang paham nya ada orang yang hendak sekolah ada orang yang ada hendak sekolah maka sekolahnya kada mendaftar ya bujuran cari aja di seluruh dunia madrasah don adalah yang daftar lah ya kemampuan pian aja soal kemampuan pian amunnya pian hendak sekolah paham tak amunnya pian kada hendak sekolah ya itu kena keluar bulan Rajab nah kayak itu aja keluar bulan Sya'ban nah kayak itu aja pulang keluar bulan Ramadan nah kayak itu aja pulang kenapa garang inya kada merasa sekolah ya ada bedanya orang yang sekolah lawan orang yang sekolah jangan dunia aja latih nih kadang-kadangnya tuh malah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kenapa tadi jangan urusan dunia aja terus dunia terus iya dia namanya keramian kada berasa lagi sudah yang rame bujuran punya pian telah keramian non dunia akhirat kada rame lagi ramian contohnya yang paling nyaman biasanya HP ini dengan keramian pian main HP yang mau olah pian kada khatam Al-Quran itu namanya buat anak mudanya yang Tuhannya sama aja juga yang mau olah kada khatam Al-Quran itu apa yang setan tuh bisa benar pelampian jangan ceramah ya ceramah tuh karena ceramah apakah yang melihat raminya aja loh binatang perkelahian karena melihat apakah pulang kada khatam Al-Quran iya kan ini hantu bikung tapi harus kita yang mengatur itu jangan ini yang mengatur kita ini hantu bikung meingu hantu kita tidak Allah jadi dunia itu ada apa kok ini kita tambahin sebutin HP kamu nyepet kada percaya rasakan di seorang yang ngolah pian koler di ibadah itu apa nih keramian buat sapan begon yang anu marah di benar WhatsApp marah di benar YouTube marah di benar keramian di ibadah sembahyang aja qobliyah aja kada 3 lagi sudah punya keramian
Karamian, kamu sudah karamian baca salawat koler ya lah. Padahal kamu dihitung-hitung tuh lah sembahyang qobliyah ba'diyah itu berapa menit? Betul ya, fadilahnya benar-benar fadilahnya benar-benar longos makan mie juga nya punya kada di anu kayak itu pian kada mau sadar pian tolak mau hokmi paham lah mau hokmi lah meramok dulu tuh waktu itu meramok tidak meramok dalam batu dibuka batu diandap di dalam banyu panas memasakan banyu dulu batu kena maanu apa bumbunya dalam batu maharu mendinginakan pulang batu pulang apa pulang nyamain kalungnya pulang pada nyaman gak ada bintang lo. Kira-kira itulah waktunya itu nah lawas nito kalau sembahyang ba'diyah qobliyah asar kan man shalla arba'an qabla asar rahimallahu ra'an Allah Ta'ala merahmati dari Sayyidina Muhammad bagi orang yang sembahyang 4 sebelum sholat asar. Rakaat itu nampak. Nah itu tadi lah. Jangan dunia aja, gara-gara dunia itu berataan koler menuntut ilmu gara-gara dunia. Pokoknya berataan dunia, wanita, tahta, harta, HP. Nah sudah selesai itu. Pelalau sudah berhubungan HP, harapan palsu juga orang sudah dapat memberi harapan palsu. Nah, sadar-sadar apalagi sudah berumur masih aja ada main TikTok lah, buat WhatsAppan atau mah Allah. Tapi yang menegakkan dakwah bagus. Ulun dia menegakkan dakwah dia HP ini bagus nah. Ini dakwah nah paling dakwah ini HP nya. Merekam itu bagus karena siapa yang melihat 1000 yang melihat 1000 pahalanya dapat. Nah itu kan nya kadanya wah ini Jepang kada tahu bang biarlah ketika pengen merekam wah ini ternyata ratusan tahun ini masih ada yang mendengar berapa ribu yang dapat pahalanya. Menjadi yang melihat sedikit benar jadi wah ini ke tahun-tahun yang akan datangnya ratusan tahun bakal pindah masih ada lagi videonya. Berapa juta mungkin orang yang mendengar itu gara-gara biar pahalanya kayak apa? Gara-gara apa? Halus di barangnya. Tapi yang dipakai sedangkan itu video-video pengguruan itu tuh kayak Abu Guru Sekopol berapa tahun sudah meninggal, berapa video sudah yang disebarkan, berapa sudah yang melihat. Ibu Jepang pertama kali dicetak paling yang melihat 3 ekor, 2 ekor. Tapi karena puluhan tahun banyak orangnya yang melihat. Kenapa gunakan? Ya dunia itu biar kaya orang mau unjun, orang mau unjun dia banyak benar. Artinya tasawufnya itu makanya orang yang berbuat para aulia Allah itu ketujuh unjun. Adanya orang mau unjunnya bang. Ini orang yang ketujuh dunia itu contohnya kayak iwaknya. Tahu nggak iwaknya lah? Ini ramai orang mau unjun tadi lewat di sini banyak orang mau unjun. Tapi bagi orang yang paham mau unjun itu kayak tuh iwaknya tuh. Amunnya biasanya di sini yang paling matok apa di sini tabuan ya. Apa biasanya nasi. Apa di sini yang paling matok apa di sini? Terangga ya, pokoknya apa aja. Biar anda di airnya tuh kelihatan nggak ada? Ada kelihatan kalau lah. Tapi pelihatnya iwak jadi iwak nyaman benar makanan di nabang berebut pulang. Biar nggak ada melihat kalau di dalamnya berebut. Ada yang ganal, ada yang halus, ada yang hirang, ada yang putih, warnanya berabut pak. Ini melihat umpan sing nyamanan, tapi kita tahu di dalamnya ada. Oh ternyata iwak haruan mematok, jangan haruan. Mau nyaman benar jangan haruan. Sekalinya apa? Disisir kurang ada apa? Enya keramian sudah kenyamanan melihat dunia, lalu dimakannya, tak kaya. Bahkan apa pulang diangkat orang siap-siapnya lagi ima dipanggang, ima di sanga orang, ima di macam-macam aja diwadi orang. Itu kan manusia kemudian terlalu banyak mengambil kenikmatan dunianya kada sadar seakan-akan dikair oleh syaitan. Karena ujung-ujungnya di hari kiamat dipanggang Allah kan. Kamu unjun tuh yang banyak benar adanya. Ya, makanya itu kalau lah, yo angkat baca kitab lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya tadi
Seadanya aja, dunia itu seadanya aja. Namun kita menyasahi dunia ini buka. Dunia yang berberkah itu buka, amunnya disasahi. Ya, dunia yang berberkah itu amunnya disasahi berjauh. Tapi amunnya kita berjauh, inya berparah. Nah, itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga daripada fitnah dunia lah. Salah satu senjata syaitan dunia yang paling berbahaya untuk zaman wayah ini, HP. Dah. Pian tahu aja menjawab hati pian masing-masing. Pian di rumah tuh kayak apa? Merusak anak gara-gara HP, merusak rumah tangga gara-gara HP, merusak ibadah kita gara-gara HP. Maka di awal kita terus. Nah, untuk ikut tadi. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah HP insyaallah lah. Nah, jadi Imam Ghazali qala al-musannif rahimahullah taala, aku maksudkan itu adalah halaman 21 ya lah. Aku maksudkan dengannya mengenai seruan kepada kebaikan yang ditafsirkan sebagai iman dan ketaatan dan larangan melakukan kebalikan dari keduanya, yaitu kekufuran dan maksiat. Yang dimaksud oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyeru kebaikan itu adalah yang kebaikan terus yang disuruhnya apa garang tanda kebaikan itu karena inya menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kepada ketaatan. Namunnya membawa kepada iman dan ketaatan, nah itu yang dinamakan dengan kebaikan. Amunnya ada kebalikannya apa? Kejahatan, membawa kepada kekufuran dan kemaksiatan. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita senang lawan taat kepada Allah lah. Namun dari sini berdoa di mana lagi yang mengaminakan banyak benar ini yang mengaminakan. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita senang lawan taat insyaallah. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita benci lawan maksiat ya Allah. Itu umumnya sudah dapat itu dapatkan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah lawan Allah nyaman. Karena itulah kalau sudah nyaman beribadah lawan Allah, seluruh nikmat Allah dibawa beribadah, itu bang sudah hakikat hidup. Itu hakikat hidup. Orang tulah amunnya hendak hidup bawa berataan nikmat Allah gasan akhirat hidupnya kan. Amunnya nikmat Allah dibawa ke dunia aja, biar inya hidup hakikatnya mati. Nah itu tuh. Bisi mata gasan akhirat, bisi HP gasan akhirat, bisi muntung gasan akhirat, bisi harta gasan akhirat, bisi bini gasan akhirat, bisi laki gasan akhirat, bisi anak gasan akhirat, bisi mobil gasan akhirat. Berataan digunakan gasan akhirat sekalipun inya mati. Mau ada sebut mati juga dulu. Pas nyata hidup pulang gak teh? Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amun dibawa ke akhirat hidup sekalipun inya mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Diberi rezeki terus oleh Allah. Inya bawa mulai dunia, inya bawa ke sana akhirat. Wujudan tau bawa aja ke akhirat sudah berataannya nah. Ya. Nya kada tahu umur kada bau. Dah hanya umur berataan. Bawa berataan ke sana akhirat, tanda membawa ke sana akhirat membahagiakan hati baginda Muhammad. Bawa kulitnya, jangan kada dibawa kulit. Nah, kalau bang kita mbak keluar sini hilang sudah ini nah. Catat bujur-bujur nah, catat bujur-bujur. Di mana di pikiran? Catat bujur-bujur di hati nah. Catat bujur-bujur. Kan apalagi sudah berapa kali dan supaya picik bujur-bujur supaya berikat bujur-bujur. Hidup bawa gasan membahagiakan hati baginda Muhammad. Yuk, kayak caranya aja. Pian bangun guring sembahyang subuh, ya Allah ulun sembahyang subuh hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Berzikir, ya Allah ulun hendak menghimangkan hati baginda Muhammad. Bersedekah, ya Allah ulun hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Ini supaya tahu hakikat hidupnya nah. Namanya itu bang sudah. Ya Allah nih, majelis ilmu ya Allah hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Nukar HP ya Allah gasan membantu dakwah Sayyidina Muhammad agar menghimpungi hati Sayyidina Muhammad. Napa pulang bakti kepada orang tua membahagiakan hati baginda Muhammad.
Berwudu membahagiakan hati baginda Muhammad. Baca tasbih membahagiakan hati baginda Muhammad. Berpakaian yang bagus membahagiakan hati baginda Muhammad. Mengamalkan sunnah membahagiakan hati baginda Muhammad. Amunnya ridho Allah fi ridhul walidain, ridhonya Allah terletak di dalam ridhonya kedua orang tua, apakah lagi amunnya Sayyidina Muhammad yang ridho. Nyata sudah, amunnya kita dapatnya ridho Sayyidina Muhammad, berarti Tuhannya Sayyidina Muhammad ridho. Nipian berjalan mai rumahnya, pas ini ya Allah setiap langkah ya Allah hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Catat di pikirannya, catat jangan sampai diingat. Pokoknya amal kebaikan apa aja niatakan gasan membahagiakan hati baginda Muhammad. Siapa yang rancak membahagiakan hati baginda Muhammad dapat syafaat Sayyidina Muhammad. Siapa yang petunjuk membahagiakan hati baginda Muhammad, ini malam hari ini lah. Malam hari ini kada mustahil. Amun pian bujung-bujung niat pian ikhlas duduk di sini nah di rumahnya Allah duduk. Batu pulang mengkaji ilmu, membaca zikir, berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Tujuannya hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Pian kena ketika sakaratul maut, pian ketika di dalam kubur kena hanya merasa tentang kayak penggalasan Sayyidina Muhammad. Iya garam jar, ada percaya dulu ya pian. Ya, ulun di dunia. Memberi jamuan gasan orang gasan apa garam membahagiakan hati baginda Muhammad. Itu aja nah. Pian pulang kenalah makne ada ahlu bait Nabi Muhammad, baik lawan ahlu bait Nabi Muhammad gasan menghimungi hati baginda Muhammad. Catat itu nih, catat itu lah. Pokoknya kebaikan apa aja nih akan gasan membahagiakan hati baginda Muhammad. Oh, yang paling pertama kena ketika pian membahagiakan hati baginda Muhammad, yang paling pertama di akhirat kena tuh berarti syafaat Sayyidina Muhammad. Catat, ingat akanlah, catat kebaikan apa aja niatakan kita ini rancak menyakiti hati baginda Muhammad, kita kan tahu. Makanya afdalul a'mal di dalam sebuah riwayat, afdalul a'mal idkharus surur ala qalbi mu'min. Sepaling afdal di antara paling afdal amalan yaitu menyenangkan hati orang yang beriman. Itu paling afdal amalan, menyenangkan hati orang. Ada orang lewat dibarinya duit 1 juta, cuman itu yakin deh nyata himung badan orang di situ, dan yakin banyak badan yang belang himung badan tuh lagi jam-jaman ya, datang ke rumah sidin dari sidin makan himung kurang. Kayak apa yang menghimungi hati baginda Muhammad? Itu menghimungi orang beriman aja. Min afdalil a'mal, paling bagus amal. Apalagi yang dihimungi adalah Sayyidina Muhammad. Baca salawat bang, menghimungi Sayyidina Muhammad. Puasa, menghimungi hati Sayyidina Muhammad di puasa 6. Ayo para habis sudah. Penghulu masih ada bulan Syawal. Puasa, kenapa garam? Supaya menghimungi hati baginda Muhammad. Umar ada yang lebih nyaman pian adalah menghimungi pian adalah ada orang baik benar, pemurah benar, lalu pian baiki kadang-kadang membalas kalau lah ada orang baik benar orangnya, akhlaknya baik, pemurah pulang orangnya, lalu pian baiki kadang mungkinnya ada membalas. Apalagi orang yang paling baik yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih mengerjakan kebaikan yang membawa kepada iman dan ketaatan, berataan, niatakan gasan menghimungi hati baginda Muhammad, meninggalkan nakal bagus bang, ulun untuk ulun kan hendak ulun bawa gasan menyambati orang, kenapa garam? Hendak menghimungi hati Sayyidina Muhammad. Ini makanya apa? Hendak menghimungi hati Sayyidina Muhammad, umat Sayyidina Muhammad disambati. Jangan menyambati umat Sayyidina Muhammad. Makanya pada orangnya jangan umat menyambati. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, nih jaga mutu, berpandang yang baik atau berdiam. Itu aja sudah. Itu kan yang di TV-TV itu kok orang menyambati kan usah umpatan inya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terus usah umpati orang menyambati orang lah eta. Dan amalan yang paling baik dan paling cepat mengambil hati baginda Muhammad adalah orang yang kada hendak menyakiti, bahkan tergeretekkan di dalam hati kada hendak menyakiti umat Sayyidina Muhammad.
amunnya ada bisi amalan itu cepat benar mengambil hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kalian satu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Bawai orang kebaikan, amunnya kada kawan bawa orang lain kebaikan. Adanya bini anak di rumah, bawai dia telah tahu bahwasanya di sini misalnya, abah haji aku misalnya di rumah sini berbagi misalnya duit, ayo siapa yang ke rumah aku di sini aku bagi 1 juta saya orang. Kira-kira pian tuh aku datang sorangan lah, pian ada bisi anak 10. Amunnya ke 10-nya datang ke rumah haji aku berapa dapat? 10 juta. Oh, ada hendak jamu nak sorangan aja umur. Adanya anak bisi 10 bawa. Jadi siapa yang datang 1 juta. Nah itu jadi majelis taklim tuh hendak sorangan aja lah dapatlah. Tahu aja tuh sudah nih pahalanya dapat masuk dalam ATM pian malam hari ini, dapat masuk dalam ATM. Nih lebih baik daripada 1000 rakaat. Coba kan biar sebayang 1000 rakaat. Nyajin, kadanya 1000 rakaat bang, kadanya 1000 rakaat bang, 10 rakaat ini sudah mulai manggah dah. Ini 1000 rakaat, pian duduk satu tempat di sini, ambil ATM pian, tapi lihat aja, ada percaya lihat aja. Yang orang yang melihat tahu siapa yang orang yang melihat percaya lawan Sayyidina Muhammad yang melihat. Ada mungkin Sayyidina Muhammad menyampaikan itu sia-sia mau lah. Ada mau jadi Sayyidina Muhammad lebih baik daripada 1000 rakaat, iya toh. Nya Sayyidina Muhammad tahu. Nanti itu juga orang membawa kebaikan tuh nah. Nya kada mau membawainya aja sorangan, bininya dibawanya, anaknya dibawanya, apa pula keluarganya dibawainya, berdatang ke majelis ilmu maka udur. Maka udur. Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beruntung, insyaallah lah. Orang yang beruntung adalah orang yang selalu membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, amunnya pian mengabulkan hajat kami ya Allah, hajat terbesar kami ya Allah. Kami duduk di sini ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah. Kami membaca ilmu Sayyidina Muhammad ya Allah, kami mendengarkan ilmu Sayyidina Muhammad ya Allah, kami memuji Sayyidina Muhammad ya Allah. Kami duduk di rumah Engkau ya Allah, kami i'tikaf ya Allah, kami beribadah ya Allah. Kami bawa berataan nikmat-nikmat Engkau yang Kau beri di dalam jiwa raga kami berataan ya Allah. Kabulkan hajat kami terbesar ya Allah. Hajat kami terbesar adalah membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat tidak kena amunnya pian kada percaya Sayyidina Muhammad kena yang membahagiakan pian pula. Ini orang baik benar orangnya itulah. Keberuntungan berarti memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat ada pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hendak bahagia dunia lawan akhirat, pakai ilmu Sayyidina Muhammad. Orang hendak bahagia dunia akhirat, amalkan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hendak bahagia dunia akhirat, sebarkan dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gampang banget hendak menyebarkan dakwah Sayyidina Muhammad nih, gunakan HP nah. Sebarkan. Jangan yang disebarkan foto bebinian yang disebarkan. Yang kada merasa nih Kak, yang menyebarkan video-video yang kada bagus, menyebarkan foto-foto beginian atau foto lelakian yang kada karuan dilihat beginian. Inya kada sadar bahwasanya itu jadi napa? Jadi dosa jariyah. Kadanya pahala jariyah, Bang. Dosa jariyah. Kalau pina video ini tuh nah, gara-gara pian mengirim tersimpan 10 tahun tersimpan aja video itu gara-gara pian menyebarkan atau seorang pulang lagi nya seorang joget-joget di hadapan HP kesebarnya itu maka disimpan orang itu. Dosanya jariyahnya namanya apa kita menanggung dosa sebuting kita kan kawal lagi menanggung apa lagi banyak ini mau bawa pulang ya. Makanya jauh babah nih khususan buat beginian. Siapa yang hendak arang jasidin muhanya di hari kiamat,
Siapa yang hendak cahayanya besar kita di hari kiamat adalah bebinian yang kada ketujuh bobotoh. Ayo, ini jadi bini hukum. Ini bebinian tak, apa kan? Selfie sekalinya kok guruan yang di selfie. Mati orangnya di mana pulang gurunya kan? Tapi nak pulang malah macam-macam jadinya kita tak. Hah? Mohana, gak kenapa tidak di foto? Gak kenapa? Kenapa setiap kirim foto binian, foto pian yang cantik itu misalnya yang melihatnya banyak orang yang pemabuk melihat, orang yang kafir melihat. Harusah amunnya hendak tarang dalam kubur pian buat binian. Amunnya hendak tarang dalam kubur pian, amun di hari kiamat hendak dibangkit karena Allah Taala tarang muhapian, orang yang kada ketujuh menebarkan pesona lawan lelaki yang lain. Wabil khusus di HP. Dosa. Kalau sobat mata murah apa dia raminya tak foto di selfie kirim apa raminya? Wah, dulu aja raminya orang apa? Raminya itu apa? Hati baginda Muhammad sakit. Hati Sayyidah Khadijah nih. Sakit hati Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang lakiannya bang amunnya hendak tarang muhaju babuhan lakian. Babuhan lakiannya amunnya hendak tarang kena dalam kubur, tarang hendak di hari kiamat kena apa? Petunjuk membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran termasuk syiar agama terbesar. Tapi nyatakan ini jam ini harus berguru. Ini kena amar ma'ruf nahi mungkar aja berguru ada. Ada orang bermabuk-mabukan. Wah, ini saking semangatnya ibadah datang majelis nih. Lalu dia datang karena teman-teman ada guru tak? Datang lalu dia dihampasnya apa? Minuman pak dihampas di hadapannya hamu pembunuhan. Lebih gandal mencari gandal masalah pulang jadinya. Kadang-kadang kayak itu caranya. Cara Al-Quran cara Al-Quran mulai pemulaan dulu padanya sudah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada dulu kisah dari habaib, pembuahan habaib. Jadi Sidin itu ketujuh membawa orang PSK. Tahu nggak PSK lah? Apa PSK itu panjangannya? Enggak, jujur nggak tahu tapi dia binian malam lah. Itu orang artinya datang. Jadi Sidin bermobil lewat Sidin di mana kan tempatnya tuh di Banjar tuh yang paling banyak tuh di mana tak? Tidak tahu juga. Bawa Sidin saya tak bawa Sidin kada pakai imam, kada pakai jubah, ada pakai baju biasa. Dan dakwahnya orang yang berguru dakwahnya ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, hanya mau'izatil hasanah, jangan mau'izah langsung. Haram. Man itu bisa sahur pakai parang nanti ya. Haram. Sasahur pakai parang. Orang kata kayak itu caranya kayak apa? Lawan anak dia kayak itu juga jangan langsung nak. Ini kada boleh nak kayak caranya kita yang dulu kayak apa bil hikmah. Barinya duit 10 juta. Nak jangan lagi lah main HP. Nah abah bari kamu duit 20 juta. Kira-kira yang anak kapun kada? Banyak tak? Ya pun 20 juta dibari orang kayak itu bil hikmah karena. Mana main kayak apa caranya? Bil hikmah tuh jangan kada boleh nak ulang. Itu pada boleh nak perjalanan malam nasihatin anak nih. Anak perlu jangan berjalan malam nak kayak. Tapi abahnya sampai jam 1 aja datang ke rumah main bulu tangkis kan apa biar pemban apa aja. Orang kita dulu bil hikmah nak ikam amun kada keluar malam nak ikam ku umrah kan. Kayak apa anak bahkan anak keluar rumahnya bil hikmah dulu tuh cara dakwahnya. Jadi Habib tadi lah lewat sedikit masuk aja sedikit masuk kayak bajunya seksi. Habib tuh biasa sedikit pandira dalam mobil kenapa ikam jadi kayak ini singgah dulu lah di sini. Aku nak mengganti baju satu buat. Kadang merasa ada bikinnya ini dihina kada, dicaci maki kada, malah di bawah pandiran yang biasa-biasa aja dulu. Bah Presiden, kau masih gini? Nang bingung nang binian lu, kau masih gini? Kadang dulu aku ganti baju semua Presiden. Ayo kadang nih, sekalinya imbah keluar daripada masih gini, rupanya di mana kasih mengganti baju lah. Sekalinya sudah pakai ulun deh, pakai gamis, pakai rida, pakai imamah, tak ada tuh binian tadi.
Maka bininya seksi pada dalam kamar, dalam mobilnya. Mana kayak apalah, orang melihat lah, tapi dakwah lah tidak dakwahnya Habib kan hebat. Berdiam mainan sungai binian nih, bingung, campur aduk, bingung main dia Allah. Apa nih kisahnya nih, jadi imam bolang gak macam-macam deh. Bingungnya dalam mobil tuh bingung. Kita ke pasar lah di sini. Ikan nak baju yang kayak apa di sini? Kita ke pasar tempat di sini. Aku anak Habib majelis ilmu di sini. Ke pasar ya semua. Soalnya itu orang muslim bajunya bagus ya. Baju tertutup berantakan, baju muslimah berantakan, baju muslimah. Mulai nangis lebih tadi. Ma dakwahnya nanti. Ada apa? Ikan ini pelacur, ikan ini sampah masyarakat kan. Kadang orang dah akan umat Sayyidina Muhammad kada boleh. Kayak apapun orangnya tetap punya benisbah kepada Sayyidina Muhammad. Ini pernah didoakan Sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita sampai membuat, jangan sampai menghina babuhannya, sama kita menghina Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sudah bawa pakaian kokorudo, makanya aku bawa bahaya. Jadi sudah makanya ustazah nih bagus baju itu orang sidin hendak wah nak itu latihan. Ayo, ngarangnya umat Habibnya penceramahnya. Kira orang di sidin adalah bini, orang dibukakan orang lawa, disambut orang Buminian menyambut, disambut orang. Ma dimuliakan orang duduk di muka pulang. Ini campur aduk dah pikiran dari ya Allah kayak apa nih. Anda menyambut aku belajar pada mungkin dua lah. Jadi apa ya? Nih duduk mendengarkan ceramah Habib tadi. Batu pulang mendulikannya Umar diciumi tangan. Buat bininya dikiranya bini Habib. Kurang mengira bini Habib. Berarti imbahnya imbah pulang dulikan masuk kayak pulang dalam mobil menangis. Nangis. Mulai detik itu bininya tuh bersumpah kada hendak lagi jadi pelacur. Bagus akhlak, berkat akhlak Sayyidina Muhammad, berkat akhlak ahlu baitin Nabi Muhammad. Ada kayak yang masih mati. Itu anak tuh kayak itu dua tuh. Kalau orang di sekitar jadi kayak itu dua, jangan sampai ada. Nah, boleh kita mengajak, jangan menginjak. Boleh kita membawai tapi jangan sampai menyakiti. Ya, boleh kita membawa kebaikan tapi jangan sampai merendahkan derajat kemanusiaan. Catatnya. Boleh kita mengajak tapi jangan menginjak. Boleh kita membawai jangan menyakiti. Boleh kita itu membawa kebaikan tapi jangan sampai tergores sedikit pun derajat kemanusiaan. Jangan sampai merendahkan derajat kemanusiaan. Itu nih lah, itu caranya lah kita lah. Jangan imbah nih kita langsung tak haram, nyawa ikan badan, nyawa ikan apa. Kesalah itu pada jalan Al-Quran apa itu? Jalan Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itulah, Nina menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran termasuk syiar agama terbesar. Tapi dengan cara Al-Quran menjadi syiar terbesar. Sayyidina Muhammad itu caranya lah. Dan tonggak Islam terkuat. Namunnya ada tuh masih lah. Nah cara nangka itu caranya bil hikmah. Dulu caranya dengan cara Sayyidina Muhammad. Amunnya hendak amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf bi Sayyidina Muhammad, nahi mungkar bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud bi Sayyidina Muhammad bi ilmi dan bi akhlak Sayyidina Muhammad, dengan ilmu dan akhlaknya Sayyidina Muhammad. Itulah. Serta tugas terpenting bagi kaum muslimin. Tapi tadilah katakanlah amar ma'rufnya berguru, nahi mungkarnya berguru, membawai orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedua perbuatan itu agama menjadi tegak dan segala urusan menjadi baik. Dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, di kampung ada nang mau bermajlisan amar ma'ruf ngarannya kena ada bubuhan kepolisian apa aja polisi kada boleh minuman. Karena polisi itu pulang siapa? Pulang yang di belakangnya ulama, jangan polisi-polisian aja. Maka itu jadi tegak amar ma'ruf nahi mungkar itu.
Ya, nah kayak ini amar ma'ruf. Kalau lah kita mengajak bersyukur kepada Allah, membahagiakan hati baginda Muhammad, ini amar ma'ruf namanya. Nahi mungkarnya Pak, nahi mungkar itu karena ada versi ulama, jadi ulama ini kada boleh haram hukumnya. Ada juga kepolisian kena umpat juga amar ma'ruf nahi mungkar, itu lebih kuat lagi, tapi harus di belakangnya adalah ulama. Itulah. Dengan mengabaikan kedua hal itu, hak-hak menjadi terbengkalai. Amun yang kada lagi amar ma'ruf di kampung kada majelis ilmu. Di kampung sudibana lawan ilmu, kada ada orang yang mengaji ilmu, tidak kacau dan itulah kampung itulah hukum-hukum tidak dilaksanakan, yang benar tersembunyi dan yang batil akan nampak. Itu Pak akibatnya kita tak yang nyata-nyata batil nampak, yang baik kena tersembunyi. Kenapa garam? Yang baik contohnya yang kayak tadi, kita menghargai nikmat Allah Ta'ala itu tersembunyi bagi orang-orangnya aja. Namun orang itu ketujuh hadir majelis ilmu nampak tuh ya, ma'rufnya tuh nampak kena tak. Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah lah, dan mudah-mudahan kita berdataan menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat insyaallah. Ya Allah, dengan berkat Datuk Kalampayan, dengan berkat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, dengan berkat Datuk Kashfur Anwar, dengan berkat seluruh para aulia Engkau ya Allah, dengan berkat Habib Saleh Tanggul ya Allah, hidupkan ya Allah kampung kami dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan amar ma'ruf nahi mungkar yang berguru sampai sanadnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah la ilaha illallah. Mungkin sampai di situ aja dulu lah. Hendak boleh cepat sedikit. Besok ada acara di mata Quran. Ini banyak pada sudah mau sampaikan tadi, kalau kami mengamalkan, betuyuk pada sudahnya ilmu, pembukaan itu santai. Jadi ini kita baca banyak insya Allah yang akan datang. Insya Allah ini pembukaan kita selajur Mahauli Datuk Kalampayan juga. Umpati cara pembukaannya itulah, ingatan yang pertama tadi. Yang pertama kesimpulannya, dan kesimpulannya yang pertama, kayak apa kita menghargai nikmat Allah. Hargai Pak nikmat Allah itu lah. Ini sawit bermurah, tapi dapat tidak? Dapat tidak? Aduh, dan sawit murah-murah. Kenapa kita aduh? Hargai Pak nikmat Allah itu, alhamdulillah juga harga. Orang kayak itu, orang bertauhid itu nanti itu kada mau orang yang bertauhid itu nya sangkal kada mau bahaya amnya. Bahaya amna kau itu kada menghargai nikmat Allah. Amun sebenarnya pian bersyukur yang 1000 ada mustahil dari pagendakan Allah Ta'ala. Tadi semua tadi dari pagendakan Allah Ta'ala. Tapi amun yang kufur bisa 500 jiwa kita tak. Asalnya 1000 jadi 500 kita. Kenapa kada bersyukur? Alhamdulillah ada juga pendapatan. Ada sedikit banget ujungannya aja. Harga pupuk belarang. Dapat kan ujungan? Dapat aja kalau lah sedikit. Yang sedikit dihargai maka di sisi Allah ganal. Ini telah kata ini. Makanya Allah tadi ada pertanyaan dalam mobil tadi dijawab lagi oleh paman matnur. Jual orang tuh jatuh cinta tuh pasti kecewa. Jujur tidak? Jujur apa? Kan nggak boleh kecewanya. Orang yang jatuh cinta itu pasti kecewa. Cinta lawan bini pasti ada kecewanya kan. Cinta lawan anak pasti ada kecewanya. Cinta lawan harta pasti ada kecewanya. Cinta lawan dunia, lawan rumah, lawan mobil, lawan berataan yang ada di sekitar kita, itu pasti ada kecewanya. Kenapa? Ya, kamu yang ada dapat menjawab pada boleh. Saya kok benar jawab lah. Kenapa Mas? Kenapa jadi kecewa? Ada orang cinta tuh, kalau lah orang rasa cinta tuh kan mau mengecewakan, tapi namanya cinta lawan dunia itu pasti ada mengecewakan. Kenapa Mas?
Kenapa? Kita tahu lah sebabnya lah. Allah Ta'ala andak di setiap jatuh cinta terhadap makhluk kecuali Sayyidina Muhammad dan orang-orang soleh. Kepada dapat kecewanya tak. Kemudian cinta lawan orang soleh, kemudian cinta lawan Sayyidina Muhammad itu kada ada ruginya dan kada ada kecewanya. Tapi terkadang ada juga bang, ada di hari Sidin nurut jalan ada juga atau sedikit kecewanya tak. Hah? Ada juga mau ada dibukai Sidin awang aja. Masalahnya Sidinnya kada ada dia kecewa benar karena cinta benar orangnya. Kenapa kira? Kenapa? Biar tahulah supaya manusia itu sadar bahwasanya nama jawab dulu masa langsung jawab ada berapa lalu ini yang pernah anung deh kalau benar dikecewakan mau kekasihnya kenapa jarang jadi ada kecewa rasa kekecewaan non makhluk itu pasti ada dia cintai aja makhluk kayak apa aja nah dunianya lah hartanya lah sawitnya lah minyaknya lah mobilnya lah namanya berataan pian jatuh cinta anda jatuh cinta pian haragu kemudian kada cinta pian kada haragui biarnya situ tumbuh situ terserah aja sawit situ bani terserahnya tumbuh ada kah dipupuk ada di itu anda cinta biar haragui itu cinta tapi kenapa jadi bahan ada mengecewakan bermurahkah nah kenapa kenapa ya siapa yang dapat jawabannya beli duit berapa 1.000 pak salah boleh beli duit tuh kenapa biar hamba Allah Ta'ala itu sadar bahwasanya Allah masih memberikan ruang untuk sebenarnya yang kadang mengecewakan itu hanya satu Allah. Pahami kenapa dia jadi mengecewakan aku aja supaya ada ruang di dalam hati dia itu yang kadang mengecewakan hanya satu dia bermaksiat adalah dia kelaparan dia tidak ingat lawan Allah adakah Allah Ta'ala menghadap dia Allah Ta'ala cinta banyak lawan dia pentong cinta lawan Allah yang Allah Ta'ala berikan nikmat berataan dari sini disyukuri lagi tetap aja Allah Ta'ala tambah Allah Ta'ala tidak pernah mengecewakan hamba ketika kita paham bahwasanya seluruh yang kita cintai itu mengecewakan kita supaya ada ruang di dalam hati bahwasanya satu aja orang yang tidak pernah mengecewakan yaitu Allah orang tauhid maka itu yang pernah menghargai dihargai ingatakan biar berkurang kayak apa aja asal jangan rugi amunya rugi itu jenis syukuri dua ada dua dapat amun untuk pada kebakaran berataan coba jangannya Allah Ta'ala hendak dibakar Allah Ta'ala berataan sawit yang ada dia malam bahagia apa bang untung juga ada berharga dihargai syukuri untuk pada dimati akan ditanggal sama Allah Ta'ala berataan kecil aja bagi Allah Ta'ala hendak merusak ada ini nyaman aja tapi mudah-mudahan dijaga Allah hendak dijaga nanti apa caranya hargai nikmat Allah hargai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang adanya kuburan yang berpandir lah ini ulun kada ulun yang berpandir dia jangan sampai nyambat ulunnya berpandir ulunnya sebagai mikrofonnya aja yang berpandir itu adalah kuburan ulun ilmu daripada sidin supaya apa garam supaya ulun lawan berataan kita sadar ulun mana saya di ulun juga dulu berataan karena kita ada di si kuburan ada kuburan sampai kepada sang maha guru huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama hargai nikmat Allah kayak apa aja ingatakan nggak hargai nikmat Allah sebuting bulu hidung berharga kah? Berharga syukuri menyangka ada bulu hidung apa kabar? Masuk tahu saya macam-macam yang masuk ke dalam itu syukuri hargai nah itulah pokoknya kenapa jadi mencontohkan sebuting rambut supaya yang gana daripada itu hargai itulah yang pertama yang kedua jadi apa pulang kesimpulannya ketika kita hadir di majelis ilmu menyatakan berniat gasan membawa seluruh nikmat yang ada di awak ulun ini dohir batin berataan urat berataan yang ada jutaan ini ulun bawa kepada beribadah duduk di majelis ilmu dan yang paling penting jangan catat seluruh kebaikan kita yang ada yang kita gawi dohir dan batin
Inyatakan niatakan gasan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu kulitnya itulah. Dan yang terakhir, kayak apa caranya kita berdakwah di jalan Allah, jangan di jalan apa? Di jalan majelisku, jangan. Kita berdakwah kadagasan orang ke majelis, kita berdakwah kadagasan majelis, kita berdakwah kadagasan diri kita berdakwah supaya orang sampai kepada Allah dan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hendak maka itu jalurnya adalah jalur Al-Qur'an. Kayak apa jalur Al-Qur'an? Bil hikmah. Jangan menyakiti umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang ahli batin itu kan lain lagi, dia inya maksiat dan kayak apa aja, tetap aja dalam awaknya itu ada nur Sayyidina Muhammad. Mau itu panjang pembahasannya masalah nur Muhammad nih, kuranglah kayak apa aja maksiatnya orang, tetap ini itu asalnya daripada nur Sayyidina Muhammad. Bahas ya, untung bahas pulang enak lawasan boleh. Besok subuh abah anak ke mata pula imbah asalnya pulang ada baca ini sebelum asal baca manakib, pulang malam di majelis nanti kebutuhan acara esok. Mohon maaf ya lah, ini juga banyak benar sudah kerasa ulang dan kau mengamalkan kita pada ta'ala bahwa boleh itu, dan mudah-mudahan kita dapat berkah daripada sahibul qaul insyaallah. Mudah-mudahan majelis kita membahagiakan hati baginda Muhammad, mudah-mudahan amal kita membahagiakan hati baginda Muhammad, mudah-mudahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita lalu kita bawa beribadah membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun berbawaan ingatakan amun yang ada haul tulaki ya sekali barang majelis ulun ini berataan berapa bis yuk? Nah, terus malam bebuhan paseno semalam 4 buah bis ke rumah, bingung orang kampung. Di orang kampung banyaknya tamu nih. Dari mana kau juga lagi ada tamu dah dia lagi ya. Pas acara dan kita ngambil tabarukan guru munawwar. Punya ada haul. Niatnya sebutin tadi kesana jauh. Kenapa tadi? Membahagiakan. Oh, kalau ada bandingannya itu dia. Dan terakhir sebelum menutup, siapa yang hendak umpat bulan Agustus, kalau ya ada pada jaki siapa yang hendak umpat umrah lawan ziarah Sayyidina Muhammad SAW bulan Agustus, kalau ya ada saya ikut bulan marbahannya. Kalau ada rezeki bulan Agustus imbang hari raya haji, di pas orang burikan kita pulang datangan. Jadi alhamdulillah akan banyak kurangnya bulan Agustus insyaallah menyapa salam pada filat tanggal 18 Agustus. So, kalau ada yang hendak umpat ulun, kalau ada yang umpat adalah berada kena bahagia ulun kita hendak umpat. Pada lain ulun hendak membawa pian kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak itu bagus dibawa ke ziarah Sayyidina Muhammad, kena berkahnya itu berlipat ganda berkat Sayyidina Muhammad. Jadi ya berlipat ganda kepadanya habis. Takutnya orang yang umrah pasti hendak umrah pulangnya. Itu tanda qabul umrah itu biarlah tanda qabul umrah. Siapa yang pernah umrah, tanda qabul umrah, hatinya hendak pulang umrah. Ini berkah tuh matanya. Itu lah ya, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, kita sukses dunia akhirat, mudah-mudahan kita mati berada dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan berada masuk ke dalam syurga yang Allah bighairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad, karena ada hendak mengalihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berhadiah bertahlil besar yang dihauli dan seluruh keluarga kita hadirkan keluarga kita berataan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa
شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita mengucapkan kalimat tauhid itu, kita minta ampun. Terkadang kita kada sadar ketuhanan makhluk. Hati akan bujur-bujur bahwasanya yang ada la mawjuda bihaqqin illallah, la masyhuda bihaqqin illallah. Itu yang pertama, la mawjuda, ada yang ada kecuali Allah. Ketika mengucapkan kalimat tauhid itu sambil minta ampun lawan Allah, lancak ketuhanan selain Allah, tapi kada sadar. Atau mengucapkan la ilaha illallah, hati kita kada sadar, hati kita lupa lawan Allah. Bujur-bujur kita mengucapkan kalimat tauhid, bujur-bujur kita menjadi penghambaan terhadap Allah. Alhamdulillah, la ilaha illallah.